Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Lubis, NIRM 04.1.17.0920 dari tingkat 4A. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil praktikum sumber daya lahan pertanian. Pertama yaitu mengenai evaluasi sumber daya lahan. Tekstur tanah yang pertama yaitu tekstur tanah masuk ke dalam kelas S2 yaitu cukup sesuai, dan yang kedua perakaran masuk ke dalam kelas S1 yaitu sangat sesuai, dan yang berikutnya presentasi bahan kasar yaitu kurang dari 15% dan kedalaman tanah lebih dari 15%. Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah sampai lapisan padas keras atau lapisan clay pada profil tanah yang dapat mengganggu atau membatasi perakaran pada berbagai jenis tanaman pertanian. Yang berikutnya itu kondisi wilayah. Yang pertama karakteristik lereng masuk ke dalam S1 yaitu sangat sesuai. Presentasi kurang dari 8%, kemiringan mencapai 40%, dan luas wilayah keseluruhan di kecamatan tersebut adalah 2034 hektar. Selanjutnya yaitu penentuan status daya dukung lahan. Berikutnya menghitung ketersediaan lahan. Menghitung ketersediaan lahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah. Kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan di Kecamatan Panjabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan hasil memiliki ketersediaan lahan hasil produksi komoditas yang ada yaitu senilai Rp170.504 dan kebutuhan lahan untuk hidup layak yaitu 0,014 hektar per orang. Berikut ini adalah cara penghitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak dan perhitungan kebutuhan lahan dan penentuan status daya dukung lahan. Berikutnya yaitu pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran lahan, pencemaran akibat sampah anorganik dan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga mencemari lahan pertanian di sekitarnya. Melakukan sistem 3R terhadap sampah yang dibuang di pematang sawah. Sistem 3R bisa diterapkan mulai oleh warga sekitar di rumah masing-masing. Degradasi lahan akibat banyaknya tanaman yang ditebang secara sembarangan oleh masyarakat sekitar sehingga terjadinya erosi dan lahan gundul. Menjadikan lahan lebih produktif dengan memanfaatkannya sebagai lahan budidaya dengan konsep keberlanjutan sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan bagi tanah atau lahan tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.